Baik, selamat siang teman-teman dan Ibu. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan flowchart siklus pendapatan pada Shopee. Saya akan memperkenalkan kelompok kami. Ada saya sendiri, Chico Dixon, sebagai moderator. Lalu ada teman saya Dina Septiani dan Leon Saputra. Oke, materi pertama dipersilakan Dina untuk mempresentasikannya. Dina, saya persilakan. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa sih siklus pendapatan. Jadi, siklus pendapatan menurut York Romney dan juga Steinberg adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Dalam istilah lain, misalnya terdapat konsumen dan juga penjual, di mana si penjual akan memberikan barang atau jasa kepada konsumen, lalu konsumen akan melakukan pembayaran kepada penjual. Siklus ini juga terjadi terus-menerus atau berulang. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Next. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai siklus pendapatan pada aplikasi Shopee. Next. Nah, jadi di dalam siklus pendapatan Shopee terdapat 5 peran yang memberikan andil dalam proses siklus pendapatan. Ada customer, administrator, penjual, bank, dan kurir. Nah, pertama-tama kita akan memulai dari customer, di mana customer akan mulai mengakses website Shopee. Kita akan melihat nih apakah customer sudah memiliki akun Shopee. Apabila belum, maka customer hendaknya melakukan registrasi, di mana customer akan mengisi data pribadi mulai dari email, nomor handphone, dan sebagainya. Next. Nah, setelah si customer ini mengisi data registrasi, maka data yang telah diisi oleh customer akan masuk ke dalam modul administrator, di mana nantinya administrator akan menginput data customer ke dalam database konsumen. Lalu administrator juga akan mengirimkan email kepada customer dengan tujuan untuk memvalidasi apakah data yang diberikan customer sudah sesuai. Nah, lalu customer akan menerima email konfirmasi. Selanjutnya customer dapat langsung mengakses website Shopee. Apabila customer sudah memiliki akun Shopee sebelumnya, maka customer langsung dapat mengakses atau masuk ke dalam Shopee. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Dina atas paparan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Leon untuk presentasi. Leon, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tahapan pembelian barang di Shopee. Langkah pertama yaitu pembeli bisa memilih barang yang dibutuhkan atau diinginkan melalui menu pencarian di Shopee. Kemudian pembeli bisa memilih kualifikasi dari barang atau produk yang diinginkan tadi. Kualifikasi tersebut dapat berupa tipe, jenis, ataupun hal lainnya yang tertera di setiap toko di Shopee. Selanjutnya ada flowchart keputusan di mana jika sudah selesai memilih dan sesuai dengan keinginan pembeli, maka pembeli bisa melakukan check out produk ataupun pembeli bisa memasukkannya ke dalam keranjang untuk dibeli di kemudian hari. Dan jika belum sesuai dengan keinginan, maka pembeli bisa mencari barang ataupun produk lainnya di Shopee. Bisa dilihat dalam aliran flowchart, akan kembali ke tahap awal, yaitu memilih barang yang diinginkan. Next slide. Baik, langkah selanjutnya adalah pembeli melakukan check out produk adalah dengan mengisi data diri seperti alamat yang akan dituju. Kemudian pembeli juga bisa memilih opsi pengiriman dan metode pembayaran yang diinginkan. Next slide. Selanjutnya, setelah semua selesai diisi, pembeli bisa melakukan konfirmasi pemesanan atau barang ataupun produk. Kemudian data pesanan akan sampai ke administrator untuk dilakukan verifikasi pesanan pembeli. Dan kemudian administrator akan membuat rincian pembayaran yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Leon atas paparan materinya. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri.
Selanjutnya, dari customer akan melakukan pembayaran, lalu pihak bank akan menerima pembayaran tersebut dan mengeluarkan bukti pembayaran. Bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada administrator Shopee, lalu diserahkan kembali kepada customer dalam bentuk status pesanan. Lalu status pesanan tersebut akan kembali ke administrator sebagai rincian pesanan, dan rincian pesanan tersebut akan diserahkan kepada penjual. Dari penjual akan melakukan pengemasan dan pengiriman produk, lalu mengirimkannya kepada kurir, dan kurir akan mengirimkan pesanan tersebut kepada customer. Lalu customer akan memberikan penilaian, dan penilaian tersebut diterima administrator Shopee, kemudian dilanjutkan kepada penjual. Dan dari penjual tersebut memberikan penilaian terhadap konsumen, dan penilaian konsumen tersebut diterima oleh administrator Shopee, kemudian customer menerima penilaian dari penjual tersebut, lalu selesai. Baik, ini saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.